Mengapa mesin baru Yamaha V4 masih belum bisa bersaing di MotoGP? Yamaha akhirnya melakukan langkah besar yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana. Setelah setia dengan konfigurasi inline-4 yang ikonik, pabrikan asal Iwata itu resmi mengembangkan mesin V4 untuk MotoGP. Di atas kertas, ini terdengar seperti game changer. V4 identik dengan power brutal, akselerasi ganas, dan stabilitas di kecepatan tinggi. Ducati, KTM, dan Aprilia sudah membuktikannya. Namun realita di lintasan berkata lain. Hingga tahap pengujian terbaru, mesin V4 Yamaha masih belum mampu bersaing secara kompetitif. Waktunya belum menakutkan, feeling pembalap belum solid, dan performanya masih jauh dari kata matang. Pertanyaannya sederhana tapi kompleks. Apa yang sebenarnya menghambat Yamaha V4? Jawabannya tidak sesimpel mesinnya kurang kencang. Ada banyak lapisan masalah, mulai dari filosofi desain, adaptasi pembalap, hingga ketertinggalan data yang sudah menggunung selama bertahun-tahun. Terlalu lama nyaman dengan inline-4. Masalah pertama Yamaha justru berasal dari masa kejayaannya sendiri. Inline-4 Yamaha selama puluhan tahun dikenal sebagai mesin paling smooth di MotoGP. Karakternya ramah ban, stabil di corner speed, dan sangat cocok untuk pembalap bergaya halus seperti Valentino Rossi dan Fabio Quartararo. Kesuksesan ini membuat Yamaha terlalu lama bertahan di zona nyaman. Saat pabrikan lain mulai berinvestasi besar pada V4, Yamaha masih percaya bahwa keunggulan corner speed bisa mengalahkan horsepower. Sayangnya, era MotoGP modern sudah berubah. Saat ini, MotoGP adalah arena akselerasi keluar tikungan, perangkat aerodinamika ekstrim, dan ride height device. Semua itu secara alami lebih cocok dengan karakter V4. Ketika Yamaha baru mulai mengembangkan V4, rivalnya sudah bertahun-tahun mengumpulkan data, memahami kelemahan, dan menyempurnakan detail kecil. Dengan kata lain, Yamaha memulai lumba dari belakang. V4 bukan sekedar ganti mesin. Kesalahan persepsi yang sering muncul adalah menganggap V4 hanya soal konfigurasi mesin. Padahal, V4 menuntut perubahan total pada motor. Mulai dari layout sasis, distribusi bobot, sistem pendinginan, elektronik, aerodinamika, hingga gaya riding pembalap. Inline-4 Yamaha dirancang untuk flow dan stabilitas. V4 menuntut agresivitas, late braking, dan eksplosivitas di exit corner. Artinya, Yamaha bukan hanya membangun mesin baru, tapi harus membangun filosofi motor dari nol. Proses ini tidak bisa instan. Ducati butuh bertahun-tahun untuk menjinakkan V4 mereka hingga akhirnya menjadi benchmark. Yamaha kini berada di fase trial and error yang menyakitkan. 3. Karakter mesin masih setengah jadi. Dari laporan pengujian, Yamaha V4 disebut masih memiliki power delivery yang belum konsisten. Tenaganya ada, tapi tidak selalu bisa dimanfaatkan secara optimal. Beberapa indikasi masalah, traksi keluar tikungan belum stabil, engine braking belum natural, respons throttle masih unpredictable. Ini masalah serius di MotoGP modern. Pembalap tidak butuh tenaga terbesar, tapi tenaga yang bisa diprediksi. Ducati unggul bukan hanya karena kencang, tapi karena pembalap tahu persis apa yang akan terjadi saat throttle dibuka. Selama Yamaha belum menemukan karakter V4 yang berbicara dengan pembalap, performa maksimal akan sulit dicapai. 4. Elektronik dan data, Yamaha tertinggal jauh. MotoGP hari ini adalah olahraga berbasis data. Mesin sehebat apapun akan tumpul tanpa elektronik yang matang. Disinilah Yamaha kembali tertinggal. Pabrikan seperti Ducati sudah mengumpulkan data V4 selama lebih dari 1 dekade. Mereka tahu bagaimana mesin bereaksi di setiap kondisi lintasan, suhu, dan gaya balap. Yamaha baru mulai. Artinya, mapping elektronik masih kasar, setting traction control belum presisi, adaptasi dengan aerodinamika masih trial. Dalam bahasa sederhana, Yamaha V4 saat ini belum pintar. Ia masih belajar berjalan, sementara rivalnya sudah berlari. 5. Adaptasi pembalap tidak mudah. Fabio Quartararo adalah contoh nyata. Ia adalah pembalap dengan gaya riding yang sangat mengandalkan front feeling dan corner speed. Inline-4 Yamaha adalah partner sempurna untuk itu. V4 menuntut pendekatan berbeda, lebih agresif di throttle, lebih keras saat pengereman, lebih siap menghadapi wheelie dan slide. Adaptasi ini bukan sekedar teknis, tapi juga mental. Pembalap harus mengubah insting yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Tidak semua rider bisa langsung klik dengan karakter V4. Jika pembalap belum sepenuhnya percaya pada motor, mereka akan selalu menyisakan margin. Dan di MotoGP, margin sekecil apapun adalah kehilangan waktu. 6. Tekanan internal dan ekspektasi tinggi. Yamaha adalah pabrikan besar dengan sejarah panjang. Setiap langkah mereka selalu disorot. Mesin V4 ini sejak awal sudah dibebani ekspektasi tinggi, menyelamatkan Yamaha dari krisis performa.